Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Iman yang Stabil. Setiap orang percaya pasti merasa bahkan mengaku sudah memiliki iman. Masalahnya, apakah iman yang mereka miliki adalah iman yang stabil? Sebab harus kita akui bahwa keadaan iman seseorang sangat dipengaruhi oleh keadaan dan peristiwa yang terjadi. Maka tidak heran kalau pada saat tertentu iman kita kuat, tapi di saat yang lain lemah. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk memiliki iman yang stabil, yang konsisten. Iman yang stabil adalah iman yang teguh, tidak mudah goyah, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, godaan, atau penderitaan. Iman yang stabil tetap berpegang pada janji-janji Tuhan dan kebenarannya, terlepas dari situasi yang dihadapi. Abraham adalah contoh orang yang memiliki iman yang stabil, karena dia percaya pada janji Tuhan, meskipun secara logika manusia, janji itu tampak mustahil. Abraham tetap percaya, walaupun ia sudah tua dan istrinya Sarah mandul. Kepercayaannya bahwa Tuhan setia pada janjinya membuatnya menjadi bapak orang beriman. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan pada janji Allah. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Roma 4 ayat 20. Kita juga tahu bagaimana Ayub mengalami penderitaan luar biasa, kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Namun imannya tidak goyah. Dia tetap setia kepada Tuhan, walaupun dia tidak memahami sepenuhnya alasan penderitaannya. Ayub 19 ayat 25 mengatakan, "Tetapi aku tahu, penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu." Dalam perjanjian baru kita menemukan Paulus. Ia mengalami banyak kesusahan, seperti dianiaya, dipenjarakan, dan menghadapi bahaya kematian. Namun, imannya tetap kuat dan dia terus melayani Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Pertanyaannya, lalu bagaimana agar kita bisa memiliki iman yang stabil? Yang pertama, membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan. Dengan kata lain, kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita harus bisa untuk selalu ada di hadirat-Nya, selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Dan ini bisa dibangun melalui ketekunan kita dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 juga membaca firman. Roma 10 ayat 17 mengatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara, ketika kita terus-menerus mencari Tuhan, iman kita akan semakin diperkuat
dan stabil. Yang kedua, mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Dia ada di dalam diri kita, serta berperan dalam membimbing dan memperkuat iman kita. Harus kita hayati, saudara. Maka dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kita bisa tetap stabil dalam iman kita. Sebab Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Dengan demikian, ketika kita memberi diri, hidup kita rela dipimpin oleh Roh Kudus, iman kita akan tetap kuat. Yang ketiga, bertekun dalam penderitaan. Ketekunan dalam menghadapi penderitaan itu juga akan membuat iman kita semakin kokoh, semakin stabil. Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekalipun memang hal itu tidak mudah, tapi kita harus mau bertekun. Bertekun artinya tidak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Bertekun artinya tetap percaya apa yang terjadi, apa yang dialami adalah yang terbaik dari Tuhan dan akan membawa kebaikan bagi kita. Kita akan makin disempurnakan menjadi serupa Yesus. Dengan demikian, sekalipun dalam penderitaan, kita tetap bisa bersukacita dan bersyukur. Yang keempat, bersandar pada janji-janji Tuhan. Iman yang stabil sebenarnya timbul ketika kita bersandar pada janji-janji Tuhan, bukan pada situasi yang terlihat di depan mata kita. Ketika kita percaya bahwa Tuhan setia dan tidak akan meninggalkan kita, iman kita menjadi kuat. Penulis Ibrani menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 23, peganglah pengakuan tentang pengharapan kita dengan teguh, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dengan berfokus pada hubungan dengan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, bersabar dalam penderitaan, dan tetap berpegang pada janji Tuhan, percayalah, kita dapat memiliki iman yang stabil dan teguh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.